Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tengah semester yang lalu kita sudah belajar vektor pada bidang, artinya dia vektornya hanya ada pada bidang datar saja. Nah, sekarang kita akan belajar vektor pada ruang, yaitu mengenai definisinya dulu ya, jangan yang vektor baris dan vektor kolom. Definisinya dulu. Kalau kemarin kan ini ke sini X, ke sini Y ya, hanya ada dua variabel, X dan Y. Nah, sekarang ada lagi, yaitu Z. Jadi kalau kalian bisa membayangkan, kemarin vektor pada bidang itu ibaratkan ini pojokan tembok ya, ini lantai, ini tembok, tembok. Nah, dia hanya yang ada pada sebelah sini, gitu. Nah, sekarang kita tambah lagi dimensinya, yaitu Z, sehingga nanti ibaratnya kita ada dalam ruang atau dalam 3 dimensi vektornya itu. Untuk membayangkannya, mungkin kita bisa ambil contoh dulu, titik-titik yang pada X ini adalah X1, yang pada Y adalah Y1, dan yang pada Z adalah Z1. Kita buat dulu. Ini ya, agar kita mudah membayangkannya, kita gambar sebuah balok. Ini pada X1, Z1, dan Y1. Kalau balok, otomatis panjang yang sebelah sini dan sini itu sama juga dengan sini ya. Ada 4 rusuk yang sama panjangnya. Ada suatu vektor. Vektornya itu dari O ini ya, pangkalnya dan ujungnya di titik kita namakan titik P. Jadi ini adalah vektor OP. Nah, vektor OP ini penamaannya bagaimana? Penamaannya adalah kita urutkan dulu dari X, Y, dan Z sehingga vektor OP ini adalah X1. X1 ini kan suatu titik. Jadi X1I tambah Y1J tambah Z1K. Kalau kemarin hanya IJ, sekarang IJK karena ada 3 variabel ya. Atau bentuk vektor kolomnya seperti ini. X1, Y1, Z1. Untuk lebih memahaminya lebih dalam lagi, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Misal di sini angkanya 6 ya pada sumbu X, pada sumbu Y angkanya 4, sebelah sini angkanya 5, maka vektor OP ini adalah urutannya harus sesuai ya, X, Y, dan Z. 6I tambah 4J tambah 5K. Vektor kolomnya 6, 4, 5. Ditulis seperti ini, bisa dengan kurung biasa atau kurung siku. Nah, sekarang mari kita beri nama ini atau kita tentukan vektor basis dari OKI. Misal pada sumbu X, ini titiknya setelah dibuat seperti ini ya, itu adalah -5, pada sumbu Y 3, pada sumbu Z itu adalah -2. Sehingga vektor OKI adalah, oh ini bukan seperti ini ya, maksudnya vektor OKI itu berarti -5I, ini belum diganti, -5I, mari kita ucapkan bersama ya, -5I tambah 3Y min 2K. Kok Y? Ulang lagi ya. Min 5I tambah 3J min 2K. Seperti itu. Atau vektor kolomnya seperti ini. Min 5, 3, min 2. Sekarang latihan soal. Ini ada suatu vektor. Atau kita namakan dulu ya. Balok ini. Di sini pastilah O. Ini titik ini adalah A, sebelah sini B, dan ini C. Kemudian lanjut yang bagian atas ini D, E, F, dan G. Misalkan ada suatu vektor, namanya vektor OB. Nah, ini vektor basisnya apa? Kita lihat dulu. Panjangnya OA adalah 4, panjangnya OD 2, dan panjangnya OC adalah 3. Ini bukan titiknya ya, tapi panjang rusuk-rusuknya. Kemudian berarti vektor OB
Kita cermati nilai X-nya di sini, kalau dari sini 0 sampai 4, berarti di sini adalah angka 4. Kemudian Y-nya tidak ada ya, karena dia itu ibaratnya rebahan nih di lantai, jadi Y-nya adalah 0, Z-nya berapa? Karena Z sebelah sini positif, ke belakang itu negatif, sehingga negatif 3. Bisa kita tulis vektor OB 4, tadi Y-nya 0, Z-nya min 3. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut lagi, contoh yang lain. Vektor OF dari ujung depan sini ke sana ya. Vektor OF kita namakan. Di X-nya itu adalah 4 ya, ini kan sama titiknya dengan yang di sini. X-nya 4, Y-nya berarti atau tingginya itu 2, ke belakang 3, berarti negatif 3. Bisa kita tulis OF 4, 2, negatif 3. Silakan diresapi dulu ya perbedaannya tadi dengan OB apa. Perbedaannya kalau OB tadi nempel di lantai sehingga tidak punya ketinggian alias nilai Y-nya itu 0. Gitu. Kalau ini tingginya adalah 2. Sekarang lanjut lagi. Vektor CF ini pangkalnya bukan di titik O tapi di titik C. Di titik C, nah kita bisa menggunakan cara yang pertama ini, yaitu cara yang pertama kita akan menggunakan bantuan dari vektor yang kira-kira dapat membentuk vektor CF ini. Contohnya vektor OF dan vektor OC. Tentu saja vektor yang berpangkal dari O. Kita buat ya. Nah, ini kita ilustrasikan di sebelah samping sini, ini O, sebelah sini F, dan sebelah sini adalah titik C. Berarti bisa kita ketahui vektor CF, masih ingat pengurangan vektor? Vektor CF adalah vektor OF dikurangi OC. Seperti ini sehingga bisa kita kerjakan. OF adalah OF seperti yang sebelumnya ya, OF kita lihat lagi. OF 42 negatif 3. 42 negatif 3 sedangkan OC ini X-nya 0, Y-nya juga 0, tapi Z-nya adalah ke belakang sana jadi negatif 3. Kita kurangkan seperti biasa, 4 dikurangi 0 hasilnya 4, 2 dikurangi 0 hasilnya 2, dan negatif 3 ini min jadi plus, negatif 3 ditambah 3 adalah 0. Sudah ketemu, vektor CF adalah 4, 2, 0. Ini cara yang menurut Ibu kurang favorit bagi Ibu. Ada cara yang lebih simpel. Nah, caranya sama seperti pada bidang, mau kita geser-geser kemanapun, asal panjang dan arahnya itu sama. Sekali lagi ya, panjang dan arahnya sama, maka kedua vektor tersebut itu sama. Basisnya sama. Namanya sama, alamatnya juga sama. Contohnya seperti ini. Ini ada vektor CF kan tidak pada pangkal. Kalau tidak pada pangkal kita sulit untuk menentukan basisnya. Kita buat atau kita geser saja vektor CF ke depan seperti ini. Nah, apakah panjangnya sama dengan CF? Tentu saja sama ya, karena ini adalah sebuah balok. Arahnya pun juga sama. Sehingga tadi vektor OE dan CF itu vektor yang sama, tapi kita akan lebih mudah menentukan basis untuk vektor OE. Apa basisnya? Nilai X-nya 4, Y-nya itu 2, dan Z-nya 0. Sama tidak dengan yang tadi? 4, 2, 0 sama. Silakan kalian tentukan cara mana yang lebih mudah bagi kalian. Bisa dengan cara menggeser seperti ini ya, tapi syaratnya tidak boleh mengubah arah dan juga mengubah panjangnya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami mengenai definisi vektor pada ruang. Selanjutnya kita akan belajar
operasi aljabar pada vektor dalam ruang di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.